Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Ya, jadi kita sambil menunggu Flora, Via, sama Aurel buat gabung di sini. Oke, kita undang saja mungkin ya, nggak usah berlama-lama. Flora, Sumatera Barat, kemudian Bangka Belitung, dan Aurel, Aurel Lampung. Oke. Oh, udah ada. Yang gabung siapa nih? Oh, Flora. Oh, siap. Flora udah ada, Malam udah Kak join. Anjas. Malam, selamat Ya, malam. Aurel juga udah gabung. Tinggal Via ya, belum ya? Iya Kak. mungkin Vianya Wah, lagi OTW. keren. Kalian apa kabar? Udah lama banget nih nggak ada Alham- kabarnya nih. Alhamdulillah baik Kak Anjas. Alhamdulillah. Karena kalian yang awalnya malu-malu ya, udah pede banget nih sekarang nih ngomong nih. Wah, keren, keren. Pas, Paskibraka kayaknya memberikan dampak besar buat kalian ya. Sangat-sangat besar. Benar. Sangat besar, mantap. Dan sambil Ardan Muzaki, terus apa lagi nih? Oh, Via nggak bisa gabung gimana ya? Ada Rido, kakak belum bisa. Kalian udah tahu belum perwakilan provinsi kalian di Paskibraka Nasional tahun ini? Ya, Kak. Kalau Lampung udah tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu. Oke. Jangan di-spill dulu ya. Iya, Enggak, cukup takutnya tahu ada aja. perubahan lagi Cukup gitu. tahu Kan aja. kita nggak pernah tahu. Maksudnya kayak nanti ada yang sakit mungkin. Semoga enggak sih, Iya, semoga enggak. Tapi semoga enggak lah. semoga enggak. Tapi oh ya udah. Ada Via. Via bisa kirim permintaan nggak sih? Aku undang nggak bisa soalnya. Coba lagi deh. Masa belum bisa ya? Oh, udah. Halo Via. Welcome. Halo Kak. Asik. Ini Sumatera Angels nih ya. Asik. Iya, Sumatera Pride. Sumatera Pride. Mantap. Oke teman-teman. Kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita live lagi. Kita usahakan sih setiap hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu insya Allah lah kalau sesempatnya ya. Dan kita akan mengundang adik-adik Paskibraka Nasional 2021 yang mungkin bisa memberikan share pengalaman waktu tahun kemarin, bisa menjadi motivasi pembelajaran juga buat adik-adik yang tahun ini jadi Paskibraka atau mungkin tahun-tahun berikutnya. Dan hari ini kebetulan kita bintang tamunya ada 3 orang dan semuanya dari Sumatera semua. Baik. Oke, silakan Aman, perkenalan insya Allah satu-satu aman. dulu Mau dari siapa? dari atas. Aurel. Urut aja. Jadi Dari siapa Aurel nih? dulu, Aurel. Bel, abis itu Via, Flora. Oke, Oke, mulai ya. mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aura Febrina, saya Purna Paskibraka Nasional Provinsi Lampung tahun 2021. Terima kasih. Lanjut sama aku. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama aku Viater Ningrum, Purna Paskibraka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diutus ke nasional tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Felicia Tanjung, Purna Paskibraka Nasional 2021 asal Provinsi Sumatera. Oke, mungkin bisa diceritain dulu deh, tapi diceritain secara singkat aja ya. Maksudnya part-part yang menurut teman-teman bisa jadi motivasi atau bisa jadi menarik lah untuk kita share ke teman-teman adik-adik terutama ya. Dari perjalanan awal, mulai dari
pertama kali seleksi dari tingkat sekolah atau kabupaten kota sampai dinyatakan lulus Paskibraka Nasional 2021. Oke, kalau cerita Aurel ya, Aurel dulu tuh awal mula ikut Paskib tuh dari SD. Terus Aurel lanjut ke SMP dan Aurel ternyata emang nyaman di Paskibra jadi lanjutin di SMA. Jujur di SMA itu Aurel tuh pas mau dikirim ke kabupaten tuh Aurel jadi cadangan, Kak. Oh, cadangan. Aku cadangan. Oh, nah terus Aku gimana? cadangan. Terus tuh ini apa tuh namanya dipegang sama salah satu senior yang bilang kalau misalnya Aurel ini ada potensi gitu buat ke provinsi karena SMA tahun kemarin kan tahun 2019 ke 2020 kan COVID, jadi nggak ngirim ke provinsi mereka. Jadi Aurel dikirim lah akhirnya. Aurel ikuti segala tes mulai dari kesehatan di apa tuh tes COVID, PBB, jasmani dan lain sebagainya. Bahkan di kabupaten pun Aurel tuh masih diremehin, Kak. Oh iya. Iya, diremehin kayak emang kamu bisa di provinsi, emang kamu bakal lolos di provinsi, digituin sama ini. Terus apa tuh namanya kata salah satu dokter di sana tuh dia yakin Aurel katanya gini katanya Aurel ada potensi ya. Aurel pasti bisa lolos. Jadi kakak harap katanya Aurel ngasih semua yang ada potensi di diri Aurel keluarin semua di provinsi. Dan selama potes di provinsi tuh Aurel tuh nggak dapet bimbingan sama sekali, pure sendiri aja, jasmani sendiri, PBB sendiri, terus apa tuh namanya pengetahuan umum tuh sendiri, belajar sendiri aja, nanya-nanya dari senior. Itu pun H-3 baru Aurel tanyain. Nah, Aurel tidak dapat, maksudnya kayak nggak ada tim untuk untuk mempersiapkan itu, apa karena Aurel cadangan waktu itu atau gimana? Enggak, Aurel tuh inti di sana, tapi emang nggak tahu kenapa ya, emang tiap tahun kayak gitu, apa karena COVID tuh? Tiap tahun gitu, selalu sendiri aja gitu. Oh ya udah, Aurel pikir mungkin emang tiap tahun kayak gini, jadi ya udah Aurel latihan sendiri, setiap pagi jogging ke lapangan sendiri pagi-pagi, kok nggak sore. Pas di provinsi tuh jujur Aurel sendiri yang pakaiannya beda dari kabupaten lain. Beda dalam artian yang lain tuh pada pakai rok span, pada pakai pantofel, sedangkan Aurel cuma pakai sepatu cat sama rok sekolah biasa gitu aja. Yang lain tuh bener-bener kayak, aduh, ini beneran lolos nggak sih? Mau lolos nggak sih? Nggak ada di benak Aurel sedikit pun tuh mau ke nasional, nggak ada sama sekali. Aurel cuma nargetin di provinsi, nggak apa-apa di bagian belakang juga nggak apa-apa, yang penting provinsi. Aurel nargetin situ. Selama di provinsi, Aurel juga cuma diem, ya ngobrol-ngobrol sedikit gitu sama kawan-kawan. Terus pas selesai dari hari pertama itu, selesai pertama tes, Aurel malam tuh nelpon ibu karena kebetulan ada jam malam gitu kan, dikasih HP buat nelpon orang tua. Aurel di situ nangis kayak, Bu, kalau misalnya Aurel nggak lolos Paskibraka provinsi jangan kecewa sama Aurel ya. Udah Aurel wanti-wanti kayak gitu. Udah kayak jangan kecewa ya. Aurel cuma bisa sampai kabupaten atau Aurel gituin. Terus kata ibu, enggak, ibu yakin Aurel lolos katanya. Gitu kata ibu. Aurel yakin Aurel lolos. Ibu yakin Aurel lolos. Jalanin aja, nggak usah minder. Kostum itu tuh cuman penampilan aja. Yang dilihat dari mereka kan ini dari dalam kita, bukan dari luar. Potensi ya. Iya, potensi kata ibu. Jadi keluarin kemampuan Aurel semuanya teh. Ya udah, Aurel pas pantuhir itu Aurel tuh disuruh masuk sama cadangan Aurel, sama kami berempat, Rido sama cadangan kami berdua masuk. Disuruh senyum sama nyengir. Disuruh senyum sama nyengir di dalam suatu ruangan pas seleksi itu. Ya udah, Aurel pikir itu bakal yang dipulangin kan, karena di kabupaten kalau misalnya dipisahin, dihadapin sama juri pasti itu salah satu bakal pulang gitu kan. Aurel udah pasrah kayak, oke, bakal pulang nih, kata Aurel. Nggak apa-apa deh, Aurel. Dah, Aurel keluar dari ruangan, makan, itu lagi makan malam, lagi isya, abis sholat, pengumuman kan, habis sholat isya, lagi pengumuman, kan itu per kontingen ya Kak, per kabupaten dipanggil buat lolos atau enggaknya. Kontingen Aurel nih udah gitu loh.
kok Aurelnya belum gitu. Di situ Aurel Udah. udah nangis, bener-bener udah nangis, udah oh ya udah kalau emang gak lolos emang ini jalannya gitu, udah jadi pengalaman nih kata. Ternyata pas disebutin cadangan itu, jabat cadangan ke nasional, itu tuh teman Aurel masuk pas Aurel ke ruangan. Di situ Aurel baru ngeh, masa iya sih nasional gitu, gak pernah kepikiran sama sekali ke nasional, masa mau ke nasional sih kata Aurel. Terus udah pas nama Rido dipanggil, fix ini pasti bakal ke nasional ini kata Aurel kan. Ya udah Aurel tunggu, nama Aurel tuh paling terakhir dipanggil, dan itu pun gak jelas dipanggilnya. Itu dibilangnya tuh Aurel tuh putri yang ke nasional tuh dari Lampung Tengah katanya. Sedangkan Aurel kan pesisir barat ya. Jadi bener, berarti ini nggak lolos Aurel ini kata Aurel. Ya udah Aurel diam, terus jeda 15 menit diumumin, ternyata nama Aurel sama kabupaten Aurel yang disebut. Di situ Aurel langsung nangis, diem, bingung, nggak tahu mau ngapain, antara mau nangis, mau sedih, karena nggak ada di benak sedikit pun kan mau kesana. Bener-bener luar biasa rasanya kalau misalnya mau diceritain secara lengkap pas tes itu. Gitu sih Kak. Merinding loh ini. Merinding. Keren. Keren si Aurel. Keren. Dari cadangan. Doa orang tua tuh emang bener-bener tajam banget. Itu setuju. Setuju. 2013 hadir. Itu setuju banget. Keren Aurel. Keren. Sangat apa ya? Istilahnya kalau dijadiin film tentang paskibraka tuh kayaknya keren banget ya. Yang awalnya diremehin, dari Iya, awal kan? diremehin ternyata dia yang nge-boom gitu, dia yang bener-bener nge-boom. Jadi benar sih. Saya selalu percaya kalau cara terbaik balas dendam pada saat kita diremehin itu ya kalau kita bisa. Bener Kak, bener Ya kan? banget. Jadi yang awalnya ngerendahin, ya dia sendiri yang membuat kita naik lagi sekarang kan. Oke, nah Flora masih ngelag ya? Kayaknya masih. Flora masih mending Via aja dulu Kak. Via aja dulu deh. Dari mana ini Kak? Dari SMA atau? Dari awal. Kenal paskibraka lah. Jadi Via itu pertama kali ikut yang namanya Paskibra itu kalau dulu tuh di SMP kayak ekstrakurikuler gitu kan Kak. Jadi Via ikut ekstrakurikuler Paskibraka tadi pas kelas 8 SMP. Nah, di situ tinggi badan Via itu emang udah lumayan cukup tinggi gitu di antara teman-teman yang lain. Jadi tapi BB Via, berat badan Via itu melebihi gitu, over. Tapi di lain itu guru tuh ada kayak bilang sih Via tuh badannya bagus, cuman BB-nya melebihi gitu kan itu emang kenyataan kan Kak. Bukan ya udah kayak Via tuh mikir oh iya benar juga, tapi aku nggak ada kepikiran bahwa aku mau udah lulus SMP mau seleksi paskibraka gitu, nggak ada. Jadi aku ikut aja paskibraka di SMP kan, seru-seruan gitu Kak. Kan misalkan ada LKBB itu kan Kak seru gitu kan, latihan sama teman-teman, nanti dibayar juga, nanti dibayarin sekolah kan berangkatnya. Nah itu ya serunya Kak. Pas menang di ada uang bonus, pas menang juga ada uang dari dari lombanya tadi kan. Nah aku nggak ada mikir mau ikut paskibraka yang emang serius paskibraka itu kan. Nah udah itu berlanjut nih ke SMA kan Kak, udah lulus SMP aku lanjut SMA. Itu BB aku kalau nggak salah itu 70-an kilo Kak. 70? BB aku. Jadi BB aku 70-an kilo. Tapi tinggi aku pas itu kalau aku nggak salah itu 167 itu tinggi aku pas baru masuk SMA. Nah, jadi aku nih pikiran Kak, gimana cara aku nurunin berat badan. Terus itu aku udah ceritanya udah masuk nih Kak, ekstrakurikuler SMA yang paskibraka. Jadi kakak senior aku, kalau bisa turunin dulu BB-nya. Jadi kalau seleksi nanti udah ideal. Jadi aku
pikir, oh apa ya yang nurunin berat badan? Oh diet. Ceritanya Ternyata mulai diet diet. nih kan Kak. Nah, jadi aku diet kan Kak, diet. Tapi diet ngurangin porsi makan tuh nggak bakalan secepat kayak kita diet olahraga kan Kak, kata orang tuh. Nah, jadi aku ikut olahraga nih, olahraga yang cabang olahraga yang silat. Aku ikut Kak. Oke. Nah, cabang olahraga silat pas itu kalau aku nggak salah tuh baliknya tuh sekitaran jam 3 subuh. Wow. Dari mulai bisa. Iya. Jadi di situ kan aku terkuras banget kan Kak dari tenaga. Pasti. Pokoknya terkuras banget kan Kak. Tenaga aku. Jadi situ tuh langsung turun gratis Kak. Tapi nggak turun langsung kayak ke 5 yang digitnya 5, tapi kayak 60 berapa ya 64 kalau nggak salah aku ke 65 gitu. Nah, dari situ aku kayak udah kewalahan kan Kak, baliknya udah ini kan udah tengah malam, bukan tengah malam, malah udah mau subuh. Udah mau subuh kan. Nah, udah itu aku stop nih, udah itu aku ikut yang cabur lain aku ikut apa ya, kalau salah dulu tuh ikut lari-lari atletik gitu. Tapi itu aku tekunin akhirnya aku keluar nih kan Kak. Terus kata sini udah fokus aja ke ekstrakurikuler paskib, tapi nanti via porsinya lebih dari teman-teman. Jadi teman-teman nih kan Kak, udah zuhur tuh istirahat makan. Aku tuh cuman minum air, nanti udah lanjut lagi lari aku di stadion. Itu tuh dia diporsir bener sama senior kan. Aku lari di stadion itu pakai jaket yang mantel khusus untuk orang yang mau diet itu kan Kak, yang untuk nguras keringat. Nah, itu tuh aku udah zuhur, minum sebentar langsung aku lari. Itu seminggu itu mungkin hampir tiap hari Kak, aku sendiri diporsir gitu. Tapi kalau untuk jadwal latihannya emang 2 minggu sekali. Tapi kalau untuk yang larinya tadi, aku diporsir setiap hari. Nah, itu drastis BB aku turun. Jadi tapi pas seleksi di kabupaten, BB aku masih over Kak, karena emang aku orangnya nggak jaga pola makan Kak, gitu, nggak jaga pola makan kan. Nggak jaga pola makan. Nggak mau jaga pola makan kan Kak. Udah itu aku kayak yakin kayaknya dapet nggak ya kabupaten. Tapi aku lihat nih kan Kak, dari penjuru 1, 2, 3, aku tuh penjuru yang kedua. Jadi aku kayak, oh mungkin dapet, walaupun BB aku tinggi, BB aku over, tapi aku di penjuru kedua. Penjuru kedua nih. Jadi kata senior aku berapa hari ini, nggak apa-apa PBB-nya lebih, tapi via tunjukin BB-nya lebih, tapi via tunjukin di PBB-nya, di baris berbaris, fisiknya. Nah, aku tadi kan larinya sesudah zuhur kan Kak, jadi aku tuh terlatih fisiknya dari situ Kak. Jadi misalkan orang lari, tuh aku kayak disebut lumayan kuat gitu kan. Kalau untuk fisik kan Kak. Nah, aku lanjut. Pertama kan kayak tes kesehatan tadi yang Aurel bilang, tes kesehatan, terus fisik, PBB, pantukir, terakhir itu di kabupaten kan Kak. Nah, jadi nama aku nggak dipanggil kan Kak. Udah itu aku kayak, aku nggak dipanggil ya, ini nggak dipanggil. Pas terakhir, oh berarti nama aku dipanggil. Nama aku dipanggil terakhir kan Kak, sama juga kayak Aurel tadi, nama aku dipanggil terakhir. Terus yang panitianya bilang, baiklah sekarang pengumuman untuk yang lanjut ke tingkat provinsi. Jadi 3 pasang yang dikirim ke provinsi kan Kak, untuk seleksi provinsi sama nasional. Nah, jadi yang pertama kali dipanggil kan yang cowok, udah beres cowok kan. Udah itu yang cewek kan, itu nama aku yang pertama kali dipanggil, kayak senior udah kayak, kok bisa gitu. Karena aku kan emang kayak gimana ya, kayak nggak kalau disebut niat emang niat, tapi kayak nggak niat banget gitu Kak. Kalau dapat ya alhamdulillah, kayak Aurel tadi kayak dapat alhamdulillah, kalau yang nggak dapat ya nggak apa-apa lah kalau barisan terakhir. Ya gitu kan Kak. Nah,
sebelum akhirnya berangkat ke provinsi kan, sebelum berangkat tuh ada TC. Aurel sama Unia juga gitu nggak sih? Ada TC gitu sebelum berangkat kayak latihan Oh, sebelum provinsi. ada beberapa provinsi yang memang ini yang mempersiapkan itu. Kalau dari Bahkan cerita kalau dari ceritanya kabupaten, iya kabupaten Aurel Dari mau kabupaten. ke nasional pun nggak ada Aurel. ada beberapa provinsi yang Oh, mempersiapkan itu. nah kalau kabupaten aku nih ada persiapan gitu Kak sebelum berangkat ke provinsi. Jadi tuh kayak udah mateng, udah siap tempur gitu kalau ke provinsi. Nah, jadi itu kami TC-nya itu bulan puasa kan, Kak. Jadi kayak orang puasa itu kami lari di stadion. Kayak ya gimana kayak latihan biasa gitu, latihan biasa tapi dalam posisi kami puasa. Nah, udah Oke. lebaran ketiga, aku ingat banget. Lebaran ketiga kami seleksi di provinsi. Kami seleksi di provinsi kan, Kak. Itu tuh kayak kalau disebut tuh kabupaten aku tuh yang paling mateng lah disebut gitu, Kak. Karena kami persiapannya itu sebelum bulan puasa tadi, apalagi puasa kami tetap. Terus? Nah, dan itu udah itu di provinsi kan seleksi kayak yang Aure bilang tadi, seleksi kesehatan, seleksi fisik, yang lain-lain kayak seleksi yang biasa yang kita lakuin lah kan, Kak. Nah, di situ yang di provinsi pengumuman nih kan Kak, pas hari terakhir 3 hari kami seleksi di provinsi Babel. Nah 3 hari terakhirnya itu pengumuman kan. Nah yang di sini kan biasanya tuh kalau yang bakal lanjut kan ada barisan kayak 16 orang misal atau 16 orang gitu kan. Bener gak sih Rel? Itu kan. Nanti yang disebutin yang di dalam 16 orang itu juga yang bakalan ke nasional kan. Jadi aku nggak disebutin. Aku tuh kayak udah ya Allah, nggak lolos nih. Nggak lolos nih. Aduh kayak diam karena diem. Rupanya udah itu juri udah nggak lama udah itu dia bilang setelah ini ada pengumuman untuk nasional putra. Lah disebutin pasangan aku tadi kan. Nah nasional putri aku tuh kayak oh enggak, kayaknya bukan aku deh, kayaknya bukan aku. Soalnya aku di situ pendek, aku pikir gitu kan Kak, kayak aku pendek, aku gemuk nih, aku pikir gitu, aku pendek, aku gemuk. Tahu-tahu nama aku yang panggil kayak boom, kayak kakak tahu nggak aku disuruh maju ke depan aku tuh kayak jadi patung nggak tahu mau ngapain lagi, nangis enggak sama kamu gitu. Sempat hening kan beberapa detik tuh. Apa nih? Hening, diem, nggak tahu mau ngapain kayak, wow, speechless. Sempat mikir di prank nggak? Bener. Sempet mikir kayak kok bisa sih. Oh, Flora aman? Ampun. Halo, Flora. Atau kita lanjut aja kali ya, kalau misalnya nanti jaringannya Flora udah bagus, kita pertanyaan yang sebelum-sebelumnya kita langsung tanyain ke Flora gitu. Oke? Next, udah lolos nih sama paskibra nasional. Pertama kali, saya mau nanya perasaannya, tapi kan udah jawab semua tadi. Pertama kali Udah nggak nge-like lagi Kak? ke Jakarta, terus langsung ke Wisma Gondo di Cibubur. Terus terus gara-gara paskib juga kalian bisa masuk ke Istana Negara, itu perasaannya seperti apa? Mau siapa dulu? Mau Via apa mau Aurel? Dari awal dulu, Aurel dulu, habis Via. Kalau perasaan Aurel pribadi sangat luar biasa ya Kak. Yang sebelumnya cuma Aurel bisa ngelihat di YouTube atau nggak di TV, ternyata bisa Aurel datengin sendiri, Aurel injek sendiri pakai kaki Aurel sendiri gitu. Terus pas di masalah di kalau mau ke Wisma Gondo itu kami kan naik pesawat ya Kak. Oke. Terus karena Aurel bawa baju adat itu lumayan berat, jadi tuh
kelebihan gitu Kak. Bagasi Oh, kelebihan berapa kilo over gitu. bag. Ah, Over 400.000 gitu kan. Udah panik kami dari Rido kayak ya Allah doh, bawa duit cuma 200.000 gitu. Karena kan selama di kelas kan nggak boleh bawa duit sama sekali ya, karena emang dicek nanti nggak boleh bawa duit kan. oh iya. Iya, nggak diboleh. Jadi Oh, 200.000 nggak ada. nggak diboleh Kak, nggak diboleh sama sekali. Terus udah ternyata untung aja di koper itu masih ada space 10 kilo beberapa gitu. Jadi untung aja nggak dapet. Udah sama di pesawat, pas selama di Wisma Segundo tuh kami dua kan di dalam mobil. Oke. Kami dua kayak ngobrol kayak, Do, nyangka gak sih bakalan ke istana gitu? Kayak, nyangka gak sih bakalan kayak ke Wisma gitu? Nyangka gak sih bakal ke Jakarta naik pesawat gratis gitu? Ngerti gak sih, Do, gitu? Enggak sih, Rel, katanya. Jujur enggak, katanya. Memang bener-bener enggak ada di benak kami dua sama sekali gitu kan, Kak, kalau bakal ke nasional gitu. Dan selama di Wisma Negara juga, di Wisma Segundo tuh bener-bener, oh gini rasanya ya jadi pasnas gitu ya. Jadi gini gitu, nyuci gitu, terus tuh tetanggaan sama yang biasanya tetangga satu kecamatan, ini tetanggaan sama beda provinsi gitu, beda ini. Terus tuh selama pas di Istana Negara tuh bener-bener diwanti-wanti sama pelatih, dibilangnya gini, inget ya pasnas, jangan norak, kalian jangan nunjukin kalau misalnya kalian tuh norak. Siap Kak. Iya. Ingat banget kata kamu itu. Itu bener-bener di tiap perjalanan, tiap langkah tuh bener-bener diomongin kayak gitu. Tapi walaupun emang diomongin, emang anaknya nakal gitu ya Kak ya, tetep aja gitu kayak norak gitu, kayak lihat kanan, kiri gitu, kepo gitu. Kak, gimana izin ya pertama kali gitu kan? Iya. Nggak bisa. Kak, izin ya ke WC gitu. Iya nggak apa-apa, bukan ke WC Kak, tapi muterin istana gitu. Ya, oh gini ya. Oh gini ya, gini. Oh ternyata gini ya, gitu. Terus pas mau masuk di istana itu jujur kami bingung karena terlalu banyak pintu gerbang gitu Kak. Ya, kayak mana-mana tuh ada gerbang kan. Jadi awalnya kami tuh bingung kayak kami masuk lihat mana, pulang lihat mana gitu. Pas hari pertama kami ke sana itu. Ini gimana sih? Apa kami nyasar? Karena waktu itu kami tuh nggak diiringin sama pelatih sama pembina kan, karena kami tuh cuma diarahin kayak lewat sini ya anak-anak katanya. Siap Kak. Entah nyasar atau gimana, tapi untungnya ketemu busnya. Untung kalau misalnya ketemu busnya udah diem aja di situ kayak orang pelongo gitu, satu dua peletam itu nggak ngerti gimana. Udah nggak bawa HP kan? Iya, mana nggak bawa HP, mau nelfon naik siapa kalau nyasar bawa tas gitu kan, kayak punya kan yang sama pembina gitu. Ini bebannya berat ya kami. Terus makan di Wisma Negara, astaga gitu, ini ya rasanya makanannya enak-enak. masuk di Wisma Negara ini ya rasanya gitu, kayak literally norak banget, jujur norak banget. Norak nggak kamu Via waktu itu? Norak nggak? Norak kan? Udah aku norak. Norak kayak maksudnya tuh gimana ya Kak? Apalagi yang ada gamelan-gamelan itu kan, Rel. Kayak anak kampung gitu loh, kayak terpencil gitu, kok bisa gitu ke istana gitu kan, kayak itu tuh mukjizat yang luar biasa gitu. Jadi pas di sana tuh makanan itu kan selalu enak-enak ya Kak. Jadi karena emang kami orangnya agak bulus gitu ya, maaf banget ini ya, jadi kayak nambah-nambah gitu walaupun memang udah diproses satu orang. Nambah. Dan pelayan istananya malah nyuruh ambil aja. Iya, kayak pelayannya tuh bisa staffnya di Istana Negara tuh kayak ambil aja deh, nggak apa-apa, ngabisin daripada nanti nggak habis mubazir. Ya kan kami seneng ya Kak kalau kayak gitu ya. Tapi ada yang satu sesinya yang pas kita nggak boleh minum es itu kan, yang sebelum kami ada di satu momen sebelum itu tugas. pas Kalau udah tugas baru. Iya, pas gladi bersih tuh nggak diboleh sama sekali minum es. Oke. Tapi disediain es, minumnya cuma es. Kan jadi gimana gitu ya? Tapi disediain es. Kami menahan. Mana gitu kata kami. Jadi akhirnya dibeliin sama staffnya tuh kayak 2 kardus aqua gitu kalau nggak salah, ditaruh lah beri tata. Terus yang itu disingkirin, dikasih ke pembina sama pelatih buat minum. Jadi kayak kami cuma melihat gitu aja, kayak oke, kata kami. Kalau kayak ini kenapa nggak dari awal? Oke. Gitu. Astaga.
tanggal 18 Agustus kan kami ketemu tatap langsung sama Ibu Megawati sama Bapak Jokowi. Itu Sama pertemuan, Sama menteri juga. iya, karena kami kan duta Pancasila, purna duta Pancasila. Kan kebetulan Ibu Megawati ketua umumnya, jadi kami ketemulah sama Ibu Megawati ini. Di situ bener ya, luar biasa, kayak seorang Aurel yang dari Kabupaten Pesisir Barat yang baru 8 tahun gitu, baru 8 tahun kabupatennya berdiri udah pernah ke istana, ketemu 2 presiden sekaligus. Kayak gimana rasanya gitu kan, Kak? Luar biasa banget. Luar biasa. Apalagi duduknya itu pas sehadapan gitu ya, Kak, kami itu karena emang Menghadap aku Menghadap paling banget. depan dong. jadi bener-bener Orang di mana di kemarin? belakang kamu aku kemarin, Bukan kayaknya sih. di belakang kamu sanaannya apa kan, kalau nggak salah apa sanaannya Cia gitu, lupa aku. Aku di sebelah dosen yang rektor itu siapa? Oh iya. Nah, Terus baca doa. terus ketemu sama Bapak Brigadir Jenderal Novi Helmi, baik banget. Baik Itu banget. bapak yang paling baik. Banget, Itu banget, kan banget, banget, best. banget. Bang baik. Aku mau cerita nih Kak, aku mau cerita sedikit yang Pak Novial. Silakan. Jadi kan pas itu kami tuh gladi bersih yang berapa ya? Pokoknya udah pakai PDU gladi bersih nih Kak. Aku lupa gladi bersih yang berapa. Nah jadi kami udah gladi bersih itu disuruh berdiri gitu, tapi bukan sesuai provinsi, pokoknya acak gitu kan Kak. Nah disuruh baris saja. Kami nggak tahu nih, taunya ada Pak Novi Helmi kan, ada Pak Novi Helmi itu kan kayak seorang brigadir jenderal gitu kan Kak. Tiba-tiba lalu lewat nih depan aku nih kan, lewat nih kan Kak. Terus berhenti Kak, aku tuh kaget berhenti di depan yang di sebelah aku, yang sebelah kanan aku itu Husen. Dan nggak tahu ngapain Kak, beliau langsung nunduk benerin sepatu teman aku kayak brigadir jenderal Kak. Benerin tali sepatu. Wah, Kami orang nggak kayak, ya ampun, beliau tuh sampai ajudannya aja bilang kayak, nggak usah Pak. Yaudah biar saya aja kan brigadir film. Ya ampun baik banget. panutanku. Panutan banget. Yang coklat juga nggak sih Rel? Coklat ini tuh di Iya, kita pas di pas Wisma. kami selesai ngibah Habis itu dibeli Bapak Brigadir tuh Oh iya. ngomong katanya, kamu orang mau apa sebagai hadiahnya katanya. Karena kami emang nggak pernah makan yang makanan kayak McD gitu selama kami di kelas, jadi kami mintanya itu ya kakak. Saya mau McD kata kami. Oke katanya, tapi besok tampil mau di acara penaikan maupun penurunan kalian harus sukses. Jangan malu-maluin bapak. Siap kak kata kami. Pas pulang di dalam bus itu bener-bener diwujudinnya 1 paket McD itu dikasih per orang. Luar biasa kami. Terbaik. Oke, next. Dari Via. Ayo Via. Perasaannya ini kan Kak. Orang udah ya? Perasaannya tuh Ngelek Aurel? Hah? Apa? Masih Orang nggak ngelek loh. Aku nggak ngelek. ininya Nggak ngelek, Uni nggak ngelek. Aman. Enggak. Semuanya bagus. Aman. Orang bagus. Lanjut. Oke. Oke, lanjut. Perasaannya kan Kak. Perasaannya tuh pas nginjak. Aku ada cerita nih Kak sebelum aku berangkat ke nasional. Oke. Jadi kayaknya teman-teman yang pasnya sudah pada tahu sih. Aku tuh jadi pas itu gagal berangkat ke nasional. Hah? Gimana? Ada yang kasus COVID yang dulu itu kan Kak. Nah, jadi tanggal 25 kan nih orang nih teman-teman udah berangkat kan Kak, udah sampai Cibubur. Aku tanggal 25 tuh masih karantina COVID karena aku tuh dinyatakan positif COVID. Nah, tapi dari pihak nasional dikasih tenggat waktu itu kalau nggak salah aku tanggal 26-27. Kalau Via masih positif dan yang gagal berangkat dan digantikan sama cadangan.
Nah, tapi kalau via tanggal 26 dan 27 itu dinyatakan negatif, dia boleh berangkat pada tanggal 28. Nah, jadi kan itu aku dinyatakan positif itu kan tanggal 25 nih, Kak. Tanggal 24. Tanggal 25 aku gagal berangkat, tanggal 26 itu aku udah masuk rumah sakit nih kan Kak, tanggal 26. Tanggal 27 itu aku tuh udah swab ulang. Nah, jadi tanggal 27 malam itu aku udah harus ngeluarin hasil negatif kan Kak. Kayak Kakak bayangin positif COVID tuh biasanya kan 14 hari dulu kan Kak. Aku tuh dalam waktu satu hari harus negatif. Kayak mukjizat, ya Allah Kak, itu tuh mukjizat banget bagi aku tuh mukjizat. Iya benar-benar. Nggak bisa dibilang. Pokoknya kalau udah sampai istana pas itu kan Kak, udah sampai Wisma Sugondo tuh kan pas itu teman yang pasangan aku kan berangkat duluan nih kan Kak, ngelihat teman-teman yang dari provinsi lain kan kayak ya ampun aku nggak gagal berangkat gitu. Ada rasa iri, sedih sih Kak, yang paling banyak itu kayak berapa persen sedih banget, sedih gagal berangkat kan Kak, sedih gagal berangkat. Terus dinyatakan negatif COVID itu pas malam kan diantarin suratnya sama Dispora, Dek besok kamu berangkat, kayak boom, ya Allah aku berangkat ke nasional, kayak boom. Pasti pada saat Itu tuh pada saat aku ngabarin teman-teman yang di nasional kan. Teman-teman yang di nasional udah pembukaan dari menteri kan Rel situ. Iya. Yang tanggal 26 27. Aku nggak ikut kan Kak, aku nggak ada pembukaan sama menteri. Aku tuh kayak masih ngurusin COVID segala macam. Jadi tuh di rumah sakit yang situ tuh jadi misalkan orang-orang kan di dalam nih kan Kak, aku tuh maksain diri aku tuh di luar. Jadi di pagar di luar rumah sakit itu pokoknya aku nggak mau masuk dari dalam ruangan rumah sakit itu, karena kalau aku masuk di dalam itu pasti aku kayak kayak pasti kena sama orang yang COVID tadi kan. Jadi aku nggak di luar aku ngulang lagi yang kayak dulu aku yang pas latihan siang-siang, jadi aku lari di sekitaran pagar rumah sakit tadi, aku lari pokoknya dari pagi itu aku nggak mau masuk kecuali malam. Dan itu tuh kayak Kak tahu rumah sakit COVID Kak, ya ampun sedih banget sumpah. Makan aja aku nggak, 1,5 hari aku nggak makan. wow. Udah sampai Wisma Sugondo kan Kak. Itu kan kami kayak di apa tuh namanya Rel, kita tuh pas masuk ada yang bukan administrasi, ada yang bapak-bapak yang TNI itu kan. Siapa? Yang kayak ada bapak-bapak TNI yang biasa jaga gerbang yang sebelum kita masuk Sugondo. Itu kan. Nah, jadi ditanya kan, kenapa datangnya telat, katakan. Yang pasca COVID kemarin ya kan, iya Pak. Oh, cadangan ya. Siap Pak, tidak, katakan kan, siap tidak. Oh, berarti kamu sendiri dong yang berhasil, bukan cadangan yang berangkat. Soalnya kan kemarin tuh 5 provinsi yang gagal berangkat kan Kak, termasuk aku nih hitungan yang bubble kan Kak. Jadi cuma aku sendiri nih yang berangkat yang kemarin tuh Kak, kayak ya Allah, lo baik banget mengizinkan aku untuk sama teman-teman nasional ya. Kayak Kemarin ada beberapa. nggak bisa diutamakan. Angkatan kalian kan ada beberapa yang nggak jadi berangkat kan, diganti sama cadangan. Iya. Iya ada. Iya ada. Ada 3 atau berapa ya? Jadi ada 5. Oh, 5. Kayaknya 3 provinsi Sumatera deh. Sumatera Selatan, Sulawesi, Sumatera Selatan, NTB, Sulbar, Babel, sama udah sih itu aja. Pokoknya 5 daerah, Sulbar, NTB, Sulbar kan dua-duanya yang diganti. Nah, oh iya, Sulbar dua-duanya yang diganti. Iya, dua-duanya. Oh gitu. Terus Yang lanjut. Uni? Ya. lanjut Lagi. Udah bagus Flora? Aman? Baik, aman. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Dari awal deh, dari pertanyaan awal. Masih ingat nggak pada pertanyaan awal? Oh. Jadi ceritanya itu belum ya? Atau dilanjutin lagi? Enggak, dari awal dulu yang ceritanya dari awal seleksi gitu sampai
Nanti berlanjut ke pertanyaan kedua, rasanya pertama kali ke Cibubur, ke Istana Negara gimana? Siap. Namanya itu waktu itu Flora bercita-cita dari TK itu kan lihat dari bilang ke mama apa sih yang pakai baju putih yang di sana itu? Pede. Dijawab sama mama kan, nasional nak, kata mama. Oh gitu, besok gede Flora mau jadi itu dong nak, kata Flora kan. Wow. Jadi kebetulan abang Flora yang di atas Flora kan, Flora adik kakak kan ada 3. Jadi yang tujuannya itu Paskibraka gitu, kabupaten sama kecamatan. Oh. Jadi Flora udah gitu tentang Paskibraka gimananya gitu. Jadi pemilihan Paskibraka kabupaten. Jadi kalau di Flora itu kalau untuk kabupaten itu kan antar sekolah tuh SMA. Betul. Terus Flora kan ada tuh yang alumni pernah juga yang sempat dia berarti sama pernah juga gitu. Yang ada nggak lihat bibit nasional gitu dari Kabupaten Pesisir Selatan ini gitu. Karena di Kabupaten Pesisir Selatan ini pernah Paskibraka nasional. 76 tahun Indonesia merdeka belum pernah sekalipun tidak pernah. Sama. Jadi cerita sama cerita kan sebenarnya ada kok katanya namanya Flora gitu, dan Flora dipanggil kan kantor camat gitu, latihan Paskibraka gitu. Flora dikasih arahan itu, insya Allah kamu jadi bisnisnya gitu, ke nasional gitu. Setelah itu Flora mewakili Kabupaten Flora untuk provinsi. Alhamdulillah waktu itu kan ada 6 pasang dari kabupaten kita gitu kan. Flora mewakili kan udah ada nih niat dari Purna Flora yang di kabupaten ini bibit untuk nasional gitu. Alhamdulillah terwujud juga. Flora tes berjalan dengan lancar di provinsi gitu kan. Dan Flora waktu pas Flora diumumkan nasionalnya itu, nominasi nasional itu, Flora dipanggil malam-malam pengukurnya gitu, jam 1 malam gitu kan. Dipanggil gitu. Kami dibikin di luar aula gitu. Dia nomor dada Flora kan, jadi yang dari atasan itu bilang manggil kan dari dalamnya gitu. 066 katanya. Flora nggak ngeh gitu kan, nggak kedenger gitu. Apa sih 066 kan? Flora juga nanya ke teman-teman sebelah kiri kan, gitu kan. Padahal diri sendiri loh gitu kan. Flora lihat kan nomor dada Flora, kan aku 06 gitu kan, 066 gitu. Dan dipanggil kan, hei kamu katanya kan, naik katanya. Masuk juga berpikir kan seleksinya kan udah siap gitu pikirnya gitu. Kenapa Flora dipanggil lagi gitu kan? Dan Flora dipanggil, Flora pertama kali dipanggil di sana gitu, ke dalam aulanya malam jam 1 malam gitu. 066 katanya. Siap kan Flora masuk berdiri sikap sempurna kan, dipanggil juga pasangan Flora Bingo sama yang laki-laki bertiga yang lain, dan ada juga dari yang dari kabupaten yang lain 19 kabupaten dan kota media kan ada 3 pasang termasuk Flora dan Bingo. Flora juga dipercaya pasangan Bingo dari Payakumbuh gitu. Gitu kan. Flora juga bertanya-tanya kenapa Flora masuk kembali gitu kan. Udah berjalan dengan 15 waktunya dengan 15 menit. Flora berpikir, ya Allah ini bukan nominasi nasional gitu kan. Setelah itu Flora disuruh buka masker. Kan waktu itu kan pakai masker. Disuruh pakai masker. Disuruh buka masker kan. Flora waktu itu kelebihan Flora di dalam Paskibraka provinsi maupun di mana-mana, kelebihannya itu senyum gitu. Flora sering senyum. Benar. Setelah itu Flora senyum gitu kan. Ya udah kan dipanggil di situ kan. Coba kamu angkat tegap maju katanya. Udah berjalan lancar, udah siap semua kan. Ditengok-tengok semuanya kan sama pembina pelatih di sana di provinsi kan. Malam itu waktunya udah jam 1:30 gitu. Dan disuruh balik ke Wisma tempat tidur kita kembali. Di sana dong Flora menangis. Kembali keluar gitu, terus teman-teman Flora yang lain nanya gitu, kenapa kamu menangis gitu kan? Yang apa? Padahal Flora ini teman-teman Flora udah tahu kan itu calon nominasi nasional gitu.
Dan malamnya itu waktunya tidur kan, Flora udah dapet main HP, Flora kabari orang tua Flora, pembina Flora, pelatih Flora yang ada di kabupaten kan, pernah Flora yang mendoakan Flora nominasi nasional, Flora kasih kabar semua kan, dan alhamdulillah kami dipulangkan setelah hari itu, dipulangkan ke rumah masing-masing, Oh. ke kabupaten masing-masing. Mm-mm. Dan udah buat grup yang 3 pasang itu. Katanya karena gubernur Flora baru dari Sumatera Barat, karena Sumatera Barat ini karena gubernurnya baru, Flora diseleksi kembali sama gubernur Flora gitu, karena yang gubernur saat ini pingin ikut serta diseleksi gitu kan. Nah, terus diseleksi kembali pantauan akhir, Flora malam 3 hari di sana kan, dilihat-lihat udah pantasnya semua dan tiba Flora bercakap sama gubernur gitu. Bercakap semua udah gini, di Flora juga udah tahu hasilnya gimana gitu kan, dan alhamdulillah balik Flora lagi ke rumah 3 hari bermalam di Padang, dan alhamdulillah Flora dinyatakan nasional gitu. Amazing, keren. Udah tiga-tiganya punya pengalaman seleksi out of the box semua ya. Saya kayak Benar. inspirational banget, keren. Ini pasti Nggak jadi pembelajaran banget sih buat adik-adik ini. Karena kan kadang kayak enggak ini, aku nggak ada support system lah, aku nggak tinggi, aku nggak cantik, misalnya siapa juga yang harus milih yang cantik kan nggak ada Benar. syaratnya juga. Nah, Intinya percaya diri dan niat diri sendiri gitu. cantik itu tergantung dari kitanya. Kalau kita merasa kita cantik, Benar. ya itu akan terpancar, ya emang kita cantik, gimana sih? Syaratnya cantik itu cuma satu sebenarnya loh. Cuma banyak orang yang nggak tahu. Syaratnya cantik ya harus perempuan. Itu Bener. doang. Ya kan? Next, Flora gimana perasaannya? Habis itu dinyatakan lah, terus akhirnya prepare lah buat ke Cibubur, ke Susugondo. Gimana rasanya pertama kali ke sana, pertama kali masuk ke Istana Negara itu rasanya seperti apa? Oke. Pertama kali Flora diberangkatkan kan 2 hari mau lebaran haji ke nasional. Flora naik ke pesawat di bandara, dijemput sama TNI yang ada di sana. Dan Flora diantar ke Cibubur. Setelah itu kita berangkat dari sini jam 2, tiba di bandara sana Soekarno-Hatta sekitar jam 4 gitu kan. Oh, jam. Jadi dari bandara ke Cibubur itu tibanya malam gitu. Prosedur yang harus dilengkapi gitu kan. Benar. Dan Flora udah sampai di Cibubur nih. Barang-barang Flora dikeluarin semua kan. Flora masukin data semua yang ada di Cibubur. Flora video data, segala macam kan. Dan pertama kali Flora diarahin sama pembina di sana gitu. Dikasih semua peralatan yang harus jaga di sana kan. Nah, Flora diantar ke lantai 2 gitu. Dan kebetulan kami bertiga itu lantai 2 semua kan, Jas. Oh, pantas akrab. Yeah. Setelah itu datang kan Flora angkat koper semua kan. Nah, si Aurel yang dari Lampung ini. Dan waktu itu Flora bawa koper kan disapa, halo katanya kan, Flora halo balik gitu kan. Dan keluarlah Iren Kalbar dari Provinsi Kalbar. Kami akrab, waktu itu malam-malam. Terus ya di sana kita merasakan di Sebondo itu merasa bahagia gitu. Karena Flora tidak bertemu dengan teman-teman yang di kabupaten, provinsi maupun nasional gitu. Flora bertemu sama putra-putri terbaik dari Sabang sampai Merauke gitu. Ini kalau orang yang nggak pernah ngerasain ikut seleksi paskibraka pasti kayak kenapa gua dulu nggak ikut paskibraka ya? Kalau dengar cerita seleksi kayak wih seru-seru semua gitu, nggak ada yang apa ya? Oke, next pertanyaan terakhir juga dari saya sebelum kita ke pertanyaan yang dari tadi banyak banget yang nunggu buat dijawab. Pertanyaan terakhir, apa yang berubah dari kalian before dan after paskibraka ini? Wow. Dari Aurel dulu. Kalau Aurel pribadi, jujur ya, Aurel ini orangnya introvert, jujur. Introvert.
Tapi setelah keluar dari diklat tuh orang jadi ekstrovert gitu Kak, jadi lebih mudah punya teman baru, Bergaul. lebih mudah apa tuh namanya, kenal sama orang baru. Biasanya tuh orang kalau misalnya sebelum jadi paskibraka tuh ya Kak, orang tuh biasanya tuh kalau misalnya di luar rumah tuh orang kalau ngeliat orang ramai tuh pusing, orang langsung pusing gitu, pengen Oh, oke. cepet-cepet pulang, mau nangis gitu kan. Ya Allah, ini kenapa rame banget gitu, kayak ya udah diem aja sendiri gitu, yang lainnya pada bercengkrama, orang cuma diem aja. Tapi setelah orang keluar ini, orang jadi lebih enjoy gitu kalau ketemu sama orang baru, lebih kayak lebih suka nyapa duluan. Biasanya kan dulu Aurel yang lebih, mereka yang lebih nyapa ke Aurel, kalau sekarang kan Aurel lebih nyapa mereka. Terus juga Aurel bisa ngenaikin derajat keluarga gitu kan, pastinya bikin keluarga bangga, ketemu sama teman-teman juga. Jadi kalau misalnya kita mau jalan, entah mau ke Sumatera Barat, mau ke Padang, mau ke Babel, kan udah ada kawan gitu. Jadi tinggal calling aja gitu Kak. Mau gimana. Terus kita juga udah bisa mengupgrade diri kita sendiri gitu setelah melihat ketemu sama orang, ketemu sama putra-putri terbaik dari Sabang sampai Merauke. Terus juga dapat arahan dari para pelatih, pembina gimana gitu. Gitu Kak. Sangat bersyukur dan luar biasa. Pengupgradekan dirinya tuh benar-benar luar biasa sih Kak. Next, Flora. Apa yang berubah? Dari Flora sendiri ya Kak, pertama sekali itu Flora lebih friendly gitu sama kayak orang gitu, lebih banyak deket gitu sama orang-orang kan, apalagi kayak pejabat-pejabat tinggi gitu, udah deket semua gitu. Dari diri Flora sendiri, Flora merasa Flora jadi diri Flora sendiri gitu, nggak mau jadi Flora yang nasional gitu. Jadi Flora biasa aja, Flora ada gelar nasional, tapi Flora ingin menjadi Flora sendiri kembali gitu. Jadi tidak menunjukkan tidak pendidikan nasional terus menerus gitu. Jadi diri Flora sendiri. Yang kedua, bisa menaikkan derajat keluarga gitu kan, apalagi Flora yang pertama kali di Kabupaten Pesisir Selatan kan, kemudian ada di Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakatnya mendukung sekali gitu kan, udah banyak yang kenal gitu, oh Flora orang itu yang nasional gitu kan, itu sih Kak. Oke, next, Via. Kalau dari dia mungkin lebih berani sih Kak, kayak lebih berani misal tampil ke depan, lebih berani misal ngomong sama teman, terus lebih berani, tapi bukan lebih berani kayak menantang gitu, bukan, lebih berani kayak ya kita ngomong depan orang itu. Apalagi kan biasanya kalau kami ada acara gitu kan, kami disuruh kasih motivasi sama adik-adik, kasih motivasi sama yang seumuran supaya jadi contoh. Nah itu lebih berani sih Kak, lebih berani yang pertama. Terus yang kedua lebih paling berkesan ya ketemu dua orang ini Kak, berkesan banget kan bagi dia. Apalagi kan misalnya ada apa-apa nih Kak, ya sama dua orang ini. Ada lagi sih Kak, kalau kami itu biasanya itu berlima, benar nggak sih Rel? Kita tuh berlima, Iren, Albar, Uni, Sumbar, terus Aurel Lampung, satu lagi tuh Anissa Sumsel. Jadi kami tuh kemana-mana tuh ya berlima itu Kak. Oh ada Kalimantan yang paling gitu ya, satu ya? Iya ada Kalimantan, si Iren. Ya, ada banget Kak gitu, kayak keluarga banget gitu. Jadi kalau misalnya salah satu gitu. Kami tuh sakit, kami nyamperin ke kamar gitu Kak, diem-diem tapi iya. Nyariin ya. Wah kemana nih? Bukan yang lainnya nggak berkesan, tapi lebih kayak berasa saudara sendiri tuh ya sama mereka gitu Kak. Karena mungkin terus ya kayak kata orang tadi sih, mau kemana-mana bisa ada temennya kan. Misal aku lagi di Jakarta nih, aku lagi di sini nih, aku lagi di Palembang misalnya, tinggal nelpon temen, kayak yoga sama Bimo kan ketemuan di Sumbar misalnya gitu, atau di Sumut atau di mana gitu. Terus juga yang ini terkenalnya tuh, dia yang nasional, Jadi misalkan kita kemana-mana kan enggak, misal kita ikut ajang apa gitu, kayak kita tuh
oh dia nasional pasti dia, oh dia gini gini gini, dia lebih gini 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 dari orang. Padahal tuh pertama sih kayak merasa bukan merasa lebih sih kak, kayak merasa bangga nggak sih Rel, Banget, bangga atas pencapaian banget, nama tadi. banget, banget, banget. Benar. Jadi kayak kalian udah jadi apa ya? Bisa dibilang public figure sih. Angka. Orang-orang udah yang kenal kalian bukan cuma orang yang ada di sekeliling kalian aja, tapi di luar daripada itu beberapa juga udah kenal kalian. Jadi lebih bener sih kalau dibilang berubah, bener berubah banget sih. Aku paling merhatiin tuh dulu postingannya Via apa Aurel, aku lupa deh dulu. Itu waktu awal-awal saya di Paskibraka kan saya minta foto tuh. Aku tuh sempat bingung lah, kok ini anak-anak sekarang nggak pernah upload foto gitu kan di Instagramnya kan. Biasanya kan udah minta foto nggak usah lah, orang di Instagramnya ada gitu. Ini kok anak-anak zaman sekarang gimana ya, kok nggak pernah upload foto di Instagram. Ternyata Tapi waktu di ya kak fotonya, kenapa? waktu di Instagram kakak tanya waktu itu banyak kan? Iya, makanya aku bilang tuh kayaknya foto-foto kalian yang sekarang tuh emang lebih banyak sih, karena ya mungkin karena sekarang udah lebih pede gitu kan. Lebih pede. Pede. Iya, dulu tuh kayak dulu tuh kalau nyari foto tuh kayak harus nge-DM satu-satu. Minta fotonya dong gitu kan. Kok nggak ada yang posting foto gitu kan. Habis itu baru deh keluar foto-foto yang bagus-bagus. Ya kenapa nggak dari dulu, maksudnya gitu loh. Biar dipromosiinnya enak gitu. Baru pedenya abis diklat kak, baru pedenya abis diklat. Iya, ya kayaknya sih gitu. Kayaknya sih gitu. Karena abis ini abis diklat udah diajak interview tuh kayak, wih, udah bagus-bagus banget nih ininya nih. Public speakingnya udah keren-keren banget.